Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita patut bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami mohon kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk ada di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dan firman-Mu akan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Iman yang Hidup. Saudaraku, kita dapat mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Di sana diceritakan tentang seorang yang kecil badannya dan pendek, tetapi dia sangat semangat ingin melihat Yesus. Lalu saking semangatnya, karena dia tidak bisa melihat Yesus, dia lari dan memanjat pohon. Kita dapat baca dalam kitab Lukas 19 ayat 4 sebagai ayat inti kita. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku, cerita ini mengisahkan seorang kerdil yang pendek, yaitu Sakius. Sakius adalah seorang pemungut cukai. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan, itu banyak rintangan, banyak cobaan. Bahkan kadang-kadang kita dimusuhi orang atau dicela orang banyak, mungkin dari keluarga kita sendiri ataupun dari orang luar. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita tidak boleh putus asa atau mudah tersinggung. Kita harus bersemangat seperti yang dilakukan oleh Sakius. Sakius ini tadinya sangat dibenci orang banyak karena dia kepala pemungut cukai. Saudara tahu bahwa pemungut cukai itu banyak dibenci orang. Tetapi Sakius pun ingin melihat Yesus. Maka dengan tubuhnya yang pendek, dia tidak bisa melewati orang banyak. Lalu dengan semangat dia memanjat pohon ara karena ingin melihat Yesus. Nah, saudaraku di sini kita pun mengalami banyak rintangan di dalam menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sudah menasihati kepada kita
supaya kita tidak putus asa dan kita tidak boleh menyerah dalam halangan-halangan yang sudah menghalang-halangi kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4, di sana dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5, di sini dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita memiliki iman yang hidup, iman itu akan bertumbuh dan berbuah. Seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa iman kita bisa bertumbuh dan berbuah kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah Tuhan itu tidak berat semasa kita bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus. Dalam ayat Filipi 4 ayat 9, untuk menguatkan iman kita, di sini kita bisa baca, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus melakukan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, yaitu firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita dapat mengalahkan setiap cobaan yang akan merintangi perjalanan kita untuk menuju hidup yang kekal. Semoga firman Tuhan pagi ini akan menguatkan iman percaya kita dan membawa kita masing-masing semakin hari semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.